Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nuril Hafifatus Solihah dengan NIM 19072 11000039 dan yang kedua Muhammad Fikri Maulana dengan NIM 19072 11000074 dan saya sendiri Anissa Nurul Faroha dengan NIM 19072 11000098 dan yang terakhir Sulistiawati dengan NIM 19072 11000173. Di sini kami akan membahas mengenai teori produksi, di mana teori produksi itu dibagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama mengenai pengertian teori produksi, yang kedua hukum pertambahan produksi yang semakin berkurang, yang ketiga produksi total, marginal, rata-rata, dan optimum, yang keempat kurva isoquant, yang kelima isokos, dan yang keenam pergeseran isokos. Sebelumnya, pada era teknologi saat ini sangat penting untuk mengerti tentang perilaku konsumen yang sangat berpengaruh pada permintaan dan penawaran para pembeli di pasaran. Mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang merupakan hal yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, seluruh kegiatan produksi diharapkan memiliki tujuan untuk meningkatkan manfaat dari suatu materi. Dalam hal memproduksi suatu barang, diwajibkan untuk memperhatikan beberapa tata cara dan prosedur agar proses produksi dapat berjalan lancar dan menguntungkan. Perlu diperhatikan, dipahami serta dipelajari suatu kegiatan perusahaan dalam menawarkan dan memproduksi barang yang akan diproduksi. Dalam Kamus Inggris Indonesia, kata production secara linguistik mengandung arti penghasilan. Pada hakikatnya, produksi merupakan suatu proses di mana menciptakan atau menambahkan faedah bentuk, waktu, dan tempat atas faktor produksi sehingga memiliki manfaat lebih untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pengubahan bentuk faktor-faktor produksi tersebut disebut proses produksi. Selain itu, proses dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu pengertian secara teknis dan pengertian secara ekonomis. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan masih sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi seringkali dilakukan sendiri, yaitu seseorang memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, produksi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memiliki nilai guna suatu benda atau menciptakan benda yang baru sehingga lebih memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, di mana suatu kegiatan yang memiliki sifat menambah daya guna tanpa mengurangi bentuknya disebut produksi jasa. Sedangkan suatu kegiatan untuk menambah daya guna suatu benda dengan mengubah atau mengurangi sifat serta bentuknya disebut produksi barang. Perkenalkan, nama saya Nuril Hafifatus Solihah, NIM 19072110039 dari kelas 3D kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan hukum pertambahan produksi yang semakin berkurang. Hukum pertambahan produksi yang semakin berkurang atau yang biasa disebut dengan the law of diminishing return, hukum hasil yang semakin berkurang mengatakan apabila ada faktor-faktor produksi yang dirubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Yang selanjutnya adalah tabel hubungan jumlah tenaga kerja dengan jumlah produksi. Tahap pertama adalah produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Pada tahap ini, setiap pertambahan tenaga kerja akan menghasilkan pertambahan produksi yang lebih besar dari yang dicapai oleh pekerja-pekerja sebelumnya. Dalam analisa, keadaan itu dinamakan produksi marginal. Produksi marginal pekerja yang semakin bertambah. Dalam data kolom 4 adalah data produksi marginal pada tahap pertama. Pada tahap kedua adalah produksi total pertambahannya semakin lambat, yaitu keadaan di mana produksi marginal semakin berkurang. Maksudnya, setiap pertambahan pekerja akan menghasilkan tambahan produksi kurang dari tambahan produksi yang sudah dikerjakan pekerja sebelumnya. Pada tahap ketiga adalah produksi total semakin lama akan semakin berkurang,
yaitu pertambahan tenaga kerja tidak akan menambah produksi total dan produksi total akan berkurang. Perkenalkan, nama saya Suli Setiawati, NIM 190721100100173. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi total, marginal, rata-rata, dan optimum. Produksi total yaitu produksi yang dihasilkan oleh suatu proses produksi, pada umumnya TP atau Q, quantity atau kuantitas. Yang kedua, produksi marginal. MP adalah menunjukkan perubahan produksi yang diakibatkan oleh perubahan penggunaan satu satuan faktor produksi yang berubah adalah tenaga kerja, maka marginal produknya dikenal dengan marginal product of labor atau MPL, menunjukkan perubahan Q yang dihasilkan dari setiap perubahan pemakaian L. Rumusnya MPL sama dengan dQ per dL. Yang ketiga, produksi rata-rata adalah rata-rata produk yang dihasilkan oleh setiap input tenaga kerja. Produk rata-rata merupakan hasil bagi antara total produk dengan jumlah tenaga kerja. Produk rata-rata akan meningkat dengan bertambahnya dengan tambahan tenaga kerja. Setelah mencapai titik maksimumnya, penambahan tenaga kerja akan menyebabkan turunnya produk rata-rata. Rumusnya AP sama dengan TP per L. AP sama dengan produk rata-rata, rata TP sama dengan produk total, L sama dengan jumlah tenaga kerja. Sedangkan produksi optimum yaitu sejumlah produksi tertentu yang dihasilkan dengan meminimumkan total biaya persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Maulana, NIM 074 dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kurva isoquant atau kurva produksi sama. Kurva isoquant bisa disebut sebagai equivalent product curve atau isoproduct curve. Adalah suatu kurva yang menggambarkan kombinasi antara dua macam input faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan output hasil produksi yang sama jumlahnya. Pada kurva isoquant juga terdapat asumsi yaitu bahwa kedua input faktor produksi misalnya tenaga kerja dengan modal dapat saling ditukarkan penggunaannya. Misalnya sejumlah tenaga kerja L dapat digantikan atau ditukarkan oleh sejumlah modal K. Demikian dengan sebaliknya. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri kurva isoquant. Yang pertama yaitu bentuk kurva turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, semakin ke kanan kedudukan isoquant menunjukkan semakin tinggi jumlah outputnya. Yang ketiga, isoquant cembung ke arah titik origin. Yang keempat, tidak pernah berpotongan satu sama lain. Dan yang kelima adalah kurva di atas menunjukkan jumlah output yang lebih banyak. Artinya terdapat perubahan produksi yang digambarkan dengan pergeseran isoquant. Slide selanjutnya yaitu tabel gabungan antara faktor produksi yaitu tenaga kerja dengan modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Pada tabel jelaskan bahwa gabungan terdiri dari 4 yaitu A, B, C, dan D. Dan yang gabungan A itu terdapat tenaga kerja dengan jumlah 1 dan juga modal berjumlah 6. Sedangkan yang B terdapat tenaga kerja 2 dan modal 3. Sedangkan yang C terdapat tenaga kerja berjumlah 3 dan modal berjumlah 2. Dan yang D jumlah tenaga kerja 6 serta modalnya 1. Pada gambar sebelahnya yaitu terdapat contoh kurva isoquant yang mana bentuknya cembung ke arah titik origin. Untuk slide selanjutnya yaitu gambar kurva produksi sama. Berdasarkan pemaparan pada kurva di atas yang menunjukkan adanya gabungan antara tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan tingkat produksi tertentu.
di mana garis vertikal ialah jumlah modal. Selanjutnya terdapat garis horizontal yaitu jumlah tenaga kerja. Dalam kurva tersebut terdapat 4 jenis penggabungan 2 faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal, di mana 4 gabungan dinamai dengan A, B, C, dan D. Pada kurva gabungan A terdapat 1 tenaga kerja dan 6 modal. Gabungan 1 menjadi gabungan yang menghasilkan produksi sesuai dengan keinginan. Selanjutnya pada gabungan B terdapat 2 jenis tenaga kerja dan 3 modal. Selanjutnya gabungan C memerlukan 3 tenaga kerja dan 2 modal. Kemudian gabungan 4 memerlukan faktor produksi tenaga kerja 6 dan 1 modal. Sedangkan pada kurva di atas dapat diketahui bahwa adanya penggabungan faktor produksi antara tenaga kerja dan modal dapat menghasilkan jumlah produksi 1000 unit sesuai dengan keinginan adalah gabungan A, B, C, dan D, di mana ditunjukkan dengan IH sama dengan 1000, IH1 sama dengan 2000, dan IH2 sama dengan 3000, dan IH3 sama dengan 4000. Maka berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki kurva IH dan IH1, IH2, dan IH3 memberikan kesimpulan bahwa apabila kurva produksi semakin jauh dari titik origin 0, maka semakin tinggi tingkat produksi yang ditunjukkan. Selanjutnya yaitu isokos. Isokos adalah kurva yang menggambarkan atau menunjukkan perpaduan faktor produksi yang dibeli oleh produsen dengan sejumlah anggaran tertentu. Nah, kurva isokos itu memiliki arti kurva yang nantinya menunjukkan berbagai perpaduan antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Nah, kalau misalnya semakin dekat dengan titik origin itu, maka akan semakin kecil biaya yang akan dikeluarkan oleh produsen. Tapi sebaliknya, apabila semakin menjauh dari titik origin, maka akan ada bertambahnya biaya yang disebabkan oleh pertambahan biaya input dan pertambahan input yang lainnya, sehingga biaya yang akan dikeluarkan oleh produsen itu semakin besar gitu. Untuk meminimalisir atau menghindari adanya pertambahan biaya itu tadi, biasanya perusahaan itu mengupayakan atau mengusahakan untuk menghemat biaya dan memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan nantinya gitu. Maka perusahaan harus berusaha untuk meminimumkan biaya produksi. Karena itu, perlu garis anggaran biaya yang sama atau yang biasa disebut dengan isokos. Garis anggaran ini itu menunjukkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Tetapi untuk membuat garis anggaran yang biaya yang sama ini, maka paling enggak itu diperlukan beberapa data yang antara lain yaitu harga faktor-faktor produksi yang akan digunakan, dan yang kedua jumlah dana yang tersedia di dalam perusahaan untuk membeli faktor-faktor produksi itu tadi. Tetapi kenyataannya bahwa setiap perusahaan itu nantinya akan dihadapkan oleh keterbatasan anggaran produksi. Oleh karena itu, anggaran yang ada harus dipergunakan dengan efisien dan baik. Anggaran itu dapat dikatakan efisien apabila penggunaan anggaran tersebut dapat menghasilkan output yang maksimum. Contoh kurva isokos. Contoh isokos, untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk membuat analisis mengenai peminimuman biaya produksi tersebut, perlulah dibuat garis biaya sama atau isokos. Garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk membuat garis biaya sama, data yang diperlukan adalah I. Harga faktor produksi yang digunakan, dan I2. Jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Berdasarkan contoh, misalkan upah tenaga kerja adalah 10.000 dan biaya per unit adalah 20.000. Sedangkan jumlah uang yang tersedia adalah 80.000.
Garis TC pada gambar di atas menunjukkan gabungan-gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan 80.000 apabila tenaga kerja dan biaya modal per unit adalah seperti yang dimisalkan di atas. Uang tersebut apabila digunakan untuk memperoleh modal saja akan memperoleh 80.000 per 20.000 sama dengan 4 unit. Dan kalau digunakan untuk memperoleh tenaga kerja saja akan memperoleh 80.000 per 10.000 sama dengan 8 unit. Seterusnya, titik A pada TC menunjukkan dana sebanyak 80.000 dapat digunakan untuk memperoleh 2 unit modal dan 4 tenaga kerja. Dalam gambar 9.3 juga ditunjukkan beberapa garis biaya sama, yang lain TC1, TC2, dan TC3. Garis-garis yang tersedia adalah 100.000, 120.000, dan 140.000. Yang selanjutnya adalah konsep insokos. Di sini perlu digarisbawahi adalah biaya penggunaan dua faktor produksi tersebut mempunyai biaya yang sama. Kalau di isokuan merujuk pada output yang sama, meskipun biaya penggunaan inputnya bisa saja tidak sama. Sedangkan di isokos yang ditekankan adalah penggunaan dua faktor produksi tersebut memberikan biaya yang sama, meskipun output yang dihasilkan belum tentu sama. Yang selanjutnya adalah pergeseran isokos. Pada gambar 5.10a menunjukkan pergerakan kurva isokos yang disebabkan oleh harga faktor produksi. Sedangkan gambar 5.10b menggambarkan pergeseran isokos disebabkan karena peningkatan kemampuan anggaran. Sudut kemiringan dari kurva isokos tersebut adalah rasio dari kedua faktor produksi. Jika perusahaan harus mengeluarkan seluruh biaya L, maka ia memperoleh I sebesar TO per PL, dan jika seluruhnya untuk kapital, maka ia memperoleh K sebesar TO per PK. Dengan demikian, garis isokos dapat tergambar pada kemiringan dengan mengabaikan tanda minus. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7 tentang teori produksi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.